Jumpa lagi bersama saya, Rasak Berbagi Sesama, pada tutorial 5 dengan topik interpretasi model struktural atau inner model partial square. Nah, untuk pembelajaran pada kesempatan ini, saya langsung menggunakan contoh pada tutorial 4 outer model. Jadi di sini saya langsung buka model yang akan nantinya kita interpretasi. Saya besarkan layarnya. Jadi saya langsung menampilkan inner model, yakni dengan langsung melakukan calculate, kemudian bootstrapping, selanjutnya start atau calculation, sehingga proses dilakukan. Nah, selanjutnya pada layar telah menampilkan hasil atau output. Yang pertama adalah path coefficient atau koefisien determinasi. Nah, di sini ada nilai-nilai yang bisa dilihat. Yang pertama adalah nilai original sampel, kemudian nilai T statistik, dan nilai P probabilitas. Nah, yang pertama kita lihat nilai original sampel, bahwa kepemimpinan X1 terhadap kinerja pegawai ini menghasilkan nilai 0,118, menunjukkan pengaruh yang positif. Artinya kepemimpinan X1 itu berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Atau kalau diinterpretasikan bahwa semakin baik kepemimpinan, maka kinerja pegawai juga akan semakin meningkat. Nah, begitu juga motivasi atau X2 terhadap kinerja pegawai bernilai 0,209, itu artinya memiliki pengaruh yang positif. Artinya bahwa semakin tinggi atau semakin baik motivasi dari pegawai, maka kinerja juga akan semakin meningkat. Nah, begitu juga dengan variabel budaya kerja terhadap kinerja pegawai, menunjukkan nilai yang positif 0,520. Dapat diinterpretasi bahwa semakin tinggi budaya kerja pegawai, maka kinerja pegawai juga akan semakin meningkat. Nah, selanjutnya kita melihat pada nilai T statistik. Nilai T statistik ini adalah nilai untuk melihat pengaruh signifikansi terhadap variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, yang pertama kita lihat contoh yang X1, kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Nilai T statistiknya adalah 0,559. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tidak signifikan. Nah, nilai tidak signifikan. Jadi pada tabel signifikansi 5%, nilai T statistik itu sebesar 1,96. Nah, jika nilai T statistik lebih kecil dari 1,96, maka dinyatakan bahwa berpengaruh tidak signifikan. Jadi selengkapnya bahwa pengaruh antara kepemimpinan dan kinerja pegawai memiliki pengaruh yang positif, namun hasilnya tidak signifikan. Nah, kemudian untuk X2, nilai X2 atau motivasi terhadap kinerja pegawai, itu nilai T statistiknya 1,750. Nah, ini juga menunjukkan nilai T statistik lebih kecil dari
nilai tetable dengan signifikansi 5% dan dapat diinterpretasikan bahwa motivasi terhadap kinerja pegawai memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan. Nah, kemudian yang ketiga, perhatikan pada pengaruh budaya kerja terhadap kinerja pegawai. Ini nilai tes statistiknya sebesar 2,304. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai tes statistik lebih besar daripada T-table, yaitu 1,96. Dan ini dapat diinterpretasikan bahwa budaya kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai dan signifikan. Selanjutnya, pada nilai probabilitas, ini juga bisa kita lihat kalau menggunakan nilai probabilitas, itu artinya signifikansi. Jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka signifikan. Jadi kita bisa lihat di sini 0,022 menunjukkan signifikan karena lebih kecil dari 0,05. Kemudian ini tidak signifikan karena lebih besar dari 0,05, ini juga tidak signifikan. Nah, ini dapat kita menyimpulkan bahwa dari 3 variabel ini, budaya kerja, kepemimpinan, dan motivasi, 2 variabel tidak berpengaruh positif tapi tidak signifikan, yakni kepemimpinan dan motivasi, sedangkan 1 variabel yakni budaya kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Nah, selanjutnya kita melihat nilai R-square. Nah, dalam melihat inner model atau structural model, kita dapat melihat dari nilai R-square yang merupakan uji Gottesfield model. Uji Gottesfield model. Nah, di sini ditampilkan atau dihasilkan nilai 0,641. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pegawai dapat diprediksikan oleh 3 variabel independen. Dalam hal ini, sesuai model yang kita contoh tadi, yang pertama adalah kepemimpinan, kemudian motivasi dan budaya kerja. Jadi, budaya kepemimpinan, motivasi dan budaya kerja dapat memprediksi kinerja pegawai atau berpengaruh terhadap kinerja pegawai sebesar 64,1%. Sedangkan sisa sebesar 35,9% merupakan model pengaruh di mana tidak diteliti di dalam penelitian ini. Artinya variabel-variabel yang masih bisa berpengaruh memprediksikan kinerja pegawai namun tidak diteliti dalam penelitian ini. Nah, demikian untuk penjelasan saya terkait dengan masalah struktural model. Selanjutnya, hasil-hasil yang ditampilkan pada Output Smart PLS, kita dapat mengekspornya keluar untuk dijadikan sebagai bahan lampiran di dalam proses penelitian. Sini bisa kita ekspor for Excel. Nah, tetapi di sini dia tidak bisa langsung memberikan output karena ya belum ada lisensi. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan full unlimited dari Smart PLS ini, kita harus upgrade ke versi profesional atau versi enterprise. Nah, biasanya kalau kita mau
menampilkan hasil yang sebenarnya yang tampil di layar, ya kita bisa menggunakan ekspor. Jadi klik menu file, kemudian kita pilih ekspor di sini ya, export project. Tetapi export project ini juga hanya bisa di ekspor yang gambar ya atau matriks, sedangkan untuk tabel-tabel yang lain itu biasanya saya menggunakan tombol print screen. Artinya kita print screen di layar, kemudian ditampilkan di file Word, Excel atau file Microsoft PowerPoint. Nah, kalau untuk seperti gambar atau grafik seperti ini, kita bisa mengekspor dengan cara file, kemudian export as image, ya. Kemudian memasukkan nama, contoh tutorial 5, kemudian save. Nah, itu bisa kita menyimpan filenya langsung sehingga menampilkan model asli dari keluaran software. Nah, sedangkan untuk yang berupa output tabel, kita bisa menggunakan print screen. Jadi ada pada tombol keyboard, tekan tombol print screen, kemudian kita buka file, misalnya file Microsoft PowerPoint atau di Microsoft Word. Nah, kita tinggal paste, mengcopy di layar pembuka, jadi klik kanan kemudian paste. Ya, nanti setelah hasil ini kemudian kita lakukan pemotongan sesuai dengan tampilan yang kita inginkan. Nah, kemudian kita save. Demikian tutorial saya pada kesempatan ini. Sampai ketemu pada tutorial saya berikutnya. Terima kasih.